Film diawali dengan seorang anak yang bernama Zhongshan, sedang memanjat sebuah tebing. Saat dia disemangati oleh kedua sepupunya, tiba-tiba ada anak laki-laki lain, yang jatuh dari atas, dan menimpa Zhongshan. Kedua sepupunya yang bernama Erqi dan Tieden pun sangat kaget sekali, jika anak laki-laki itu masih hidup. Tanpa sengaja anak laki-laki itu malah kentut di depan muka Zhongshan, dan sontak membuatnya sangat marah. Kemudian anak laki-laki itu memperkenalkan diri jika dia bernama Si Jiang, dan berasal dari kota Chang'an yang belum ditemukan di zaman tersebut. Saat Zhongshan bertanya kenapa Si Jiang bisa terjatuh dari atas, neneknya pun datang sambil memukul kepalanya. Karena tidak baik ia berbuat jahat kepada pemuda yang baru saja tersesat. Kemudian kita diajak flashback 2 hari yang lalu saat Si Jiang masih berada di dunia manusia. Saat dokter mendiagnosis dirinya menderita sebuah penyakit, yang dimana dia tumbuh 3 kali lipat lebih cepat dari bocah pada umumnya. Dan dokter memprediksi saat dia berumur 30 tahun nanti, kemungkinan dia akan terlihat seperti kakek-kakek. Tapi di balik itu semua, fisik Si Jiang menjadi lebih kuat dari manusia pada umumnya. Saat kembali ke tempat sekolah yang pada dasarnya dia masih menginjak sekolah dasar, temannya yang bernama Lingna sangat benci kepadanya, karena Si Jiang telah beda fisik, dan membuatnya dibuli satu kelas. Tapi di sisi lain Lingna akhirnya tahu jika Si Jiang telah menderita penyakit. Saat Lingna meminta maaf atas tindakannya tadi, tiba-tiba ada segerombolan pria kekar datang dan menyandra mereka semua, yang dimana pemimpin mereka yang bernama Yin Lei, sedang mencari reinkarnasi dewa yang bernama Guangling di bocah berumur 7 tahun. Si Jiang pun mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi dewa tersebut, demi menyelamatkan Lingna. Hei Lingna, Si Jiang yang tak sengaja menarik celana pendek milik Yin Lei. Dia dipukul hingga tanpa sadar, dan membangkitkan energi spiritual Dewa Guangling, yang ternyata dirinya benar-benar reinkarnasi dari dewa tersebut. Tanpa sadar tubuh Si Jiang pun tiba-tiba menjadi kakek berumur 90 tahunan, yang dimana membuat Si Jiang sangat kebingungan. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Gongsun menghampirinya, dan memberitahu jika waktu reinkarnasinya akan segera habis. Tapi Gongsun dengan senang hati, memberikan beberapa tahun kehidupannya itu untuk Dewa Guangling, karena dia berkata jika itu adalah kewajibannya. Tak lama kemudian Yin Lei dan anak buahnya pun berhasil menemukan Si Jiang. Dia pun menyerahkan Lingna kepada Gongsun untuk dia jaga, karena dia akan bertarung melawan mereka seorang diri. Gongsun yang menyadari jika yang mengejar Si Jiang adalah iblis dari dunia peri. Dia membuka sebuah portal menuju dunia peri untuk mereka kabur. Karena Yin Lei adalah iblis dengan tingkat ranah surgawi yang bukan tandingannya saat ini. Saat mereka ingin kabur, sayangnya mereka terpisah karena serangan dari Yin Lei. Si Jiang yang diajak untuk tinggal di rumah nenek Zhongshan, dia pun berganti pakaian dan diberi makan oleh sang nenek. Saat Si Jiang bertanya apakah beliau tahu keberadaan Gongsun, mereka semua sangat kaget sekali, karena dia menyebut nama seorang master peri tanpa sebutan tuan, yang ternyata Gongsun adalah orang yang sangat terkenal di sana,
Dirumorkan bahwa Master Peri adalah ahli kultivasi tingkat atas yang tinggal jauh dari tempatnya saat ini, dan mustahil orang biasa untuk menemuinya, tapi mereka mencari anak muda berbakat setiap tahunnya untuk dilatih. Jika mereka terpilih dalam sebuah ujian peri, dan tebing yang dipanjat oleh Zhongshan tadi adalah ujian awalnya, yang dimana jika mereka berhasil naik ke puncak tebing, akan ada yang menjemput, dan mengantarkan mereka ke tempat ujian peri selanjutnya. 快来喝碗热汤吧，丹。大多都是俺出生。孙木这个人吗？啊，言，这位的仙考获得第1名的。 Saat mereka di sana, Zhongshan disemangati oleh semuanya untuk bisa ikut ujian peri itu. Tapi si Jiang masih memperhitungkan bagaimana caranya untuk naik ke atas tebing. Saat Zhongshan turun, si Jiang meminta bantuannya agar dia mau membawanya ikut naik ke atas bukit. Karena dia ada sebuah janji dengan Gong Sun, yang dimana dia harus mengikuti ujian peri tersebut dan menemui temannya Lingna. Awalnya Zhongshan menolak, tapi karena neneknya meminta agar mau membantu si Jiang, akhirnya Zhongshan pun mau membantunya dengan satu syarat. Jika dia bisa mengambil pedangnya yang tertancap di tebing itu dalam waktu 3 hari, maka dia akan membantunya untuk naik nantinya. 也不知道玲娜现在。帅哥，你这么厉害，能不能兄你一看就是侠肝义胆之辈？ 要是能帮就帮一把嘛，戴眼镜的怎么看都不像我。刚刚你明明是从我上方摔死，我飞燕村民风淳朴，3日之内。 Si Jiang pun berusaha memanjat tebing itu, tapi dia tidak bisa memanjat. Dia yang ditertawakan oleh Zhongshan. Si Jiang pun menceritakan jika dia akan berhasil, jika dia bekerja sama dengan Erqi dan Tiedan. Beberapa hari kemudian si Jiang pun berhasil naik, dan mengambil pedang milik Zhongshan dengan menggunakan balon terbang yang belum ditemukan di zaman itu. 厉害啦！徐家，注意！我们2个加上27和铁蛋儿，有什么？这里是一片坟地。 Saat si Jiang mengajaknya untuk naik tebing itu bersama-sama dengan Erqi dan Tiedan, Zhongshan sangat marah sekali, karena ujian naik tebing tersebut bukanlah menggunakan alat semacam itu, melainkan benar-benar butuh ketangkasan fisik untuk pergi ke atas sana. Walaupun selama ini belum ada yang bisa pergi ke atas sana dan malah banyak sekali yang terjatuh dan meninggal. 其他人若不能日磨练， Dengan analisa Zhongshan, jika balon udara itu tidak akan sanggup naik jauh, maka si Jiang pun memberikan modifikasi lagi pada balon udara itu, agar cukup kuat untuk melambung tinggi. Dengan keterampilan Tiedan, desain dari Erqi, ketangkasan dari Zhongshan, dan pengetahuan dari si Jiang, dia yakin jika mereka pasti bisa naik ke puncak sana. Dengan segala penjelasan akhirnya Zhongshan pun setuju untuk bergabung, mereka pun segera naik, dan singkat cerita mereka berhasil naik ke atas awan di sana. 一言情况怎么样？哎，你们看，马上就到我之前爬到的最高点了，在上面是云层。那也看看。 Tak lama kemudian bahan bakar mereka hampir habis, dan membuat balon udara mereka tidak naik lagi, dan akan segera turun. Mereka pun berinisiatif untuk mendarat di samping tebing di sana, dan melanjutkan perjalanan menggunakan alat pendakian yang sudah si Jiang modifikasi seperti alat pendaki di zamannya, agar mudah digunakan. Tak lupa dengan tali pengikat agar bisa saling menjaga satu sama lain. Mereka pun mulai memanjat tebing, dengan Zhongshan yang ada di bagian paling depan, menancapkan pengaman untuk mereka dalam perjalanan. Tak sengaja Erqi dan Tiedan jatuh terpeleset sehingga membuat beban tertumpu kepada Zhongshan. 好了，我们距离崖顶已经，所以才准备的这些工具。后面的攀爬主力是重3，后面就是最后的挑战了。感应姐，嘿，大家小心！ Si Jiang yang berusaha meraih sebuah batu untuk penahan mereka pun tak kunjung terpasang. Karena tak ingin gagal ikut ujian peri, Zhongshan pun memotong tali pengaman mereka, dan dia berhasil naik dengan sebuah penyesalan. 重3坚持一下，我马上就好。重3，你要干什么？ Di sisi lain saat si Jiang dan yang lainnya terjatuh, dia menggunakan parasut daruratnya, dan berhasil selamat hingga naik ke atas bukit. Tapi mereka sangat kesal sekali, jika Zhongshan berniat membunuh mereka tadi.
Kemudian datanglah peserta lain yang bernama UR, sambil berkata jika mereka telah telat, dan jemputan untuk pergi ke ujian peri pun sudah kembali pulang. Jadi mereka harus mengulang ujian di tahun depan. 考生的大鹏仙鸟已经走了很久了。哦，我的意思是，下一只仙子，下一班航班什么时候来啊？ 天了，记得下次。 Saat si Jiang membujuk UR untuk memberinya tumpangan ke tempat ujian peri, si Jiang berusaha merayu UR dengan kata-kata yang membuatnya merasa tersanjung, dan akhirnya UR pun mau memberikan tumpangannya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mereka bertiga harus mendaftar untuk sektenya UR yaitu sekte Taiyue, dan syarat yang kedua mereka harus memberikan jiwa kehidupan mereka sebanyak 50 tahun sebagai imbalannya. 知道仙子怎么称呼啊？苏月儿，太岳门啊，太岳门的仙人，那就帮帮我带你们去考场。哎，必须报考我太岳门。好啊好啊，我最需要消耗大量的寿元。 Mereka bertiga merasa keberatan dengan cara tersebut, karena menurut si Jiang itu sangat mahal untuk sekte yang terkenal, dan membuat mereka berpikir jika sekte Taiyue sedang dalam masalah keuangan. Karena tidak ada pilihan lain si Jiang pun menuruti syarat dari UR. Namun sebelum itu si Jiang mengajukan syarat juga kepada UR. Jika dia gagal ujian peri, maka biaya perjalanan mereka sebesar 50 tahun jiwa kehidupan itu harus dikembalikan lagi kepada mereka. 名门大派。 怎么还差这点寿元啊？什么？时光子你疯！如果我拿了先考的第1名，我们有一个条件。 Di saat bersamaan si Jiang mengatakan bahwa sebuah kebanggaan bagi sekte Taiyue, jika dia berhasil mendapatkan posisi pertama dalam ujian peri tersebut, dan dia pun bertekad mendapatkan posisi itu agar bisa kembali bertemu dengan Gongsun. 不拿第一，怎么见公孙木啊？ Kemudian UR mengatakan bahwa ucapan si Jiang hanyalah bualan semata. 说大话谁不会？干嘛？考不了第一，给你寿元。考之时强者如林。 Setelah berdebat panjang akhirnya UR bersedia mengantar mereka ke tempat ujian peri, dan menaiki burung kertas milik sekte Taiyue. Saat perjalanan mereka melihat 4 patung raksasa, dan UR pun menjelaskan bahwa 4 patung tersebut adalah patung sekte utama yang disebut sekte terbesar di dalam dunia peri, dan keempat sekte tersebut adalah sekte Taiyue, sekte King Feng, sekte Yuling, dan sekte Xuan Hui. 小仙，先别过山。4大宗门统称仙，此乃我4大宗开宗之子。这是太岳、清风、玉灵、玄慧。 Saat si Jiang berkata kalau patung milik sekte Taiyue terlihat sedikit rusak, disitulah UR sedikit kesal, dan kembali menjelaskan bahwa saat peri dan iblis bertarung, sebagian besar murid dari sekte Taiyue telah musnah. 宗之祖的神像。 太岳门果然跟我分析的八九不离十，不仅年仙魔大战时，我宗弟子为给他一定会重振太岳门的。 Sesampainya mereka di depan pintu ruang ujian peri, mereka harus berjalan kaki agar bisa melewati pintu tersebut. Si Jiang yang protes kenapa mereka jalan kaki, dan tidak memakai burung kertas saja untuk melewatinya agar lebih cepat, UR pun memberitahu mereka bahwa pintu masuk tersebut adalah gerbang suci yang sudah diberi mantra, untuk menjaga penyusup yang selalu bergerak cepat lewat atas. 门后就是苏仙子，要不你还是……哼，这一路惊心动魄的各种折腾，看到没？就是这个下场。圣地，历代长。 Di dalam sana banyak sekali orang-orang yang menawarkan berbagai macam benda, dan di sana pula UR membeli 3 buah bakpao dan memakannya, yang dimana si Jiang mengira jika bakpao tersebut akan diberi kepada mereka yang sedang kelaparan. 走啊！ 一日寿元太贵了。喏，哇，仙子UR juga menjelaskan jika orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang-orang biasa. Ada putra bangsawan dari keluarga terkenal di dunia peri, yang sudah mendapatkan pelatihan khusus sedari kecil, dan mendapatkan berbagai pil serta senjata sihir. 拿第一，你还是县里的人，每个都不是名门望族的贵公子，这实力可不是你们这些小村子里的家受上乘的训练，还有各种丹药。呵呵，我时间。 Beberapa saat kemudian, datanglah Zhongyu yakni pangeran muda dari keluarga Zuo, dengan membawa seekor gajah di belakangnya, yang mana membawa kue beras, yang sangat banyak di tengah-tengah kerumunan para peserta. Sang pelayan mengatakan siapapun yang mengucapkan kata-kata pujian untuk keluarga Zuo, akan mendapatkan kue beras tersebut secara gratis. 我家宗宇
发话了，只要能说出一个，一定饥渴难耐。所以 Semua peserta ujian saling memberikan pujian kepada Tuan Muda Zhongyu, sampai terjadi kerusuhan. Zhongshan yang mengucapkan kata pujian terus-terusan secara berulang. Dia pun dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak diberikan kue beras oleh mereka. Zhongyu pun merasa kesal akan makian dari Zhongshan, dan menyiksanya karena dia telah berani menentang pangeran muda dari sekte Zuo. 凭什么不发？没有重复，凭什么不发米饼？你这个贱民，还是不是，你老娘没教过你乞讨的时候成全你？他不要命了吗？可恶！ Si Jiang pun datang dan mengucapkan kata-kata pujian yang panjang sekali, dan membuat para peserta pun di sana semua tercengang. 丰顺二龙腾飞，三阳开泰，四季平安，五年寿比南山，福如东海，万代长春，西天长命富贵，麒麟送福，旭日如意，天降鸿福，年年有余，祝钱留名。最后再送你。 Setelah selesai memuji Tuan Muda Zuo, dia hanya memberikan 3 buah kue beras saja kepadanya, dan membuat si Jiang sangat kesal karena seharusnya dia dapat kue beras lebih dari itu. Zhongyu pun makin marah setelah mengetahui jika si Jiang dan Zhongshan ternyata saling kenal. Kemudian Zhongyu menyuruh para pengawalnya untuk memukulinya sampai mati. Namun aksi tersebut telah digagalkan setelah Yu'er datang, dan memukul balik para pengawal tersebut. 哎，左公子啊，你家大业大都是我的了，就不要让他搞脏我的米饼。二七，光天化日，还是考场这种重地，怎么又来一个不知死活，敢指使本少爷的？谁敢动我？ Zhongyu yang marah memerintahkan pasukannya untuk menangkap si Jiang dan teman-temannya, tapi si Jiang berhasil memprovokasi para peserta untuk melawan Zhongyu. Zhongyu pun mengutus pelayannya untuk membereskan mereka semua yang melawan menggunakan gajah di sana, dan memberikan segel perintah untuk menyerang mereka. 大家的米饼发出来，大家都很心寒的。发米饼！这些贱民！ 再怎么说， Tapi untung saja ada orang yang menghentikan kekacauan tersebut. 说是谁？ Ternyata pria tadi adalah orang suruhan Zhongming, yang mana merupakan kakak dari Zhongyu. Zhongmin pun meminta maaf kepada para peserta atas apa yang sudah dilakukan oleh sang adik, dan dia menjelaskan bahwa adiknya tidak bermaksud menyakiti mereka. Kemudian Zhongming memberikan semua kue beras tersebut kepada si Jiang. Namun dengan syarat dia tidak boleh membagikan kue itu kepada siapapun, karena jika dia membagikan kue itu kepada orang lain selain kenalannya, itu sama saja dengan tidak menghormati pemberian dari bangsawan di sana. 理应全归你一人所有。这么多米饼啊！公子，这些米饼转赠给他人。 Jebakan yang Zhongming buat, supaya si Jiang menjadi target serangan para peserta yang sedang marah. Dengan kepandaian yang dimiliki si Jiang di akhirnya berhasil lolos dari jebakan licik Zhongming. Si Jiang kemudian menyuruh Erqi dan Tiedan untuk mengambil semua kue beras yang bisa mereka kantongi. Kemudian meninggalkan sisa kue beras tersebut begitu saja, karena dia tidak peduli dengan sisanya. 记了，在场这些人本就机场，原来我们还能吃到米饼，现在这些人没有胆子得罪。再怎么装也装不完那么多呀！二七、铁蛋，你们使劲装米完了，咱们走。话就一个都别拿。 Terlihat ada beberapa orang dari atas mengamati mereka semua, dan dari pembicaraan mereka wanita yang bernama Ziyu itu sedang terlihat kesal, karena dia telah dijodohkan dengan Zhongming. Setelah mereka pergi, para peserta yang kelaparan tadi langsung berebut mengambil kue beras tersebut. Tiedan memuji si Jiang atas keberaniannya yang berhasil lolos dari tipuan Zhongming. Yu'er pun sangat bangga juga dengan apa yang dilakukan oleh si Jiang tadi. Namun Erqi tidak memakan kue beras tersebut karena dia merasa khawatir dengan keadaan Zhongshan tadi. Tak lama kemudian Zhongshan pun datang dengan begitu lemasnya sambil memegangi salah satu tangannya yang cedera. Si Jiang yang merasa iba, memanggil Zhongshan dan memberikan sebagian kue beras mereka, sambil berkata, jika dia hanya ingin membalas kebaikan neneknya saja sewaktu di desa kemarin, dan mereka pun meninggalkan Zhongshan seorang diri. 你要不说，我还围剿的时候，本帮主还不是轻松？干得漂亮！萧崇三，我是为了还萧大娘的恩情，
人到底对你们做了什么？ Kemudian UR mengajak si Jiang dan yang lainnya berkeliling pasar mencari seniornya. Setelah bertemu UR melaporkan bahwa dia berhasil merekrut beberapa orang untuk bergabung dalam sekte Taiyue. Sementara itu si Jiang dan yang lainnya berkeliling pasar melihat-lihat situasi sekitar. Di sana mereka banyak menemukan fakta bahwa para peserta ujian pun banyak sekali yang miskin. Di mana para penduduk desa beranggapan dengan bisa lolos ujian peri maka mereka bisa mendapatkan berkah peri. Ternyata itu semua hanya imajinasi belaka. 别跑远了，听到没有？师兄，你总算到了。还是老样子，就不行不行，最低了啊！这些考生也都 只有通过仙考，得到仙人的恩赐。 Si Jiang dan peserta lain berkumpul kepada seorang penjual obat, yang dimana orang tersebut bernama Go Chang. Dia berbicara jika setelah meminum pil buatannya itu, ujian peri bukanlah sebuah masalah untuk mereka lewati. Dengan menukar 10 tahun jiwa kehidupan mereka, Go Chang mengatakan bahwa pil tersebut bisa membangkitkan potensi dalam tubuh orang yang meminumnya. Semuanya pada kabur setelah tahu bahwa pil tersebut dari hasil pemurniannya Go Chang sendiri, yang membuat mereka takut jika pil tersebut beracun karena tidak diketahui efektivitasnya. 师家，这不是刚刚那个卖？我也是。卖的是哪种仙药呢？这个走了，真的好用啊！ Si Jiang bertanya akan kemanjuran pil tersebut kepada Go Chang. Dengan sangat yakin Go Chang mengatakan bahwa pil tersebut sangat manjur sekali pada pemula yang belum tahu apa-apa tentang kebangkitan energi jiwa mereka. Si Jiang pun mulai tertarik dengan pil tersebut. 这么说来，倒是有点对我的路子。这个时候就要依照时江法则。 Si Jiang pun menawarkan untuk menukar kue berasnya dengan pil milik Go Chang. Tapi Go Chang menolaknya karena dia tidak menginginkan kue beras tersebut. Tak habis akal, si Jiang menawarkan diri sebagai sponsor atau model peraga untuk pil tersebut. Karena jika nanti si Jiang menang dalam ujian, Go Chang tidak perlu repot-repot lagi menawarkan pil buatannya itu. Karena orang-orang akan datang dan mencari pil buatannya tersebut. 你也省点力气，不用再去买吃的了，怎么样？先考的第1名，你还愁卖不掉吗？试想一下，如果你的丹药有个代言，你必须相信我。Panitia pun mengumumkan jika ujian peri segera dilaksanakan, dan si Jiang masih berpikir keras untuk mengumpulkan energi jiwanya tersebut. 仙考即将开始，是资格。大兄弟， 现在我还需要弄一些寿元，我的体内是有个什么突然变老。公孙木就是用那种寿元，那群变态手中救走了林娜。按公孙是说，这颗黄色小猪不对。 Si Jiang pun dijewer oleh UR karena dia tak segera masuk ikut ujian. Dalam perjalanan ke aula ujian, si Jiang bertemu dengan Zhongshan dan dia memberikan sebagian pil dari Go Chang tadi kepadanya. 我就知道你不会乖乖听话。仙考马上。 Kemudian semua peserta berlutut memberikan hormat kepada para ketua sekte. Saat Ziyu sebagai wasit mempersilahkan mereka memasuki aula satu persatu, para ketua sekte pun datang bersama kemampuan andalan mereka, yang dimana memberikan efek tekanan yang sangat kuat kepada para peserta pemula.最擅长幻术和驱使灵兽。这可要消耗10年的寿元呢！哥们儿厉害了，自带了高原反应啊！ Di sini kita diperlihatkan jika ketua sekte Taiyue yakni kakeknya UR, ternyata dia lebih mementingkan menghemat jiwa kehidupannya, daripada menghambur-hamburkannya hanya untuk dipertontonkan saja. Di saat yang sama dia malah dianggap ketua sekte yang terlalu pelit menggunakan energi jiwanya tersebut. Arena pertandingan pun mulai dibuka dan Ziyu pun mengumumkan ujian resmi dimulai karena para ketua sekte telah berkumpul. 老呀，别着急啊，周琦，月儿，你可，你瞧瞧，他们又是何老头，累死老夫了。不用整个仙药谷，却老是这么。 Ziyu pun mengumumkan peraturan kepada semua para peserta ujian, yang dimana ujian kali ini adalah untuk membangkitkan segel abadi mereka masing-masing. Jika mereka berhasil membangkitkan segel abadi mereka, dan mampu bergabung ke salah satu 4 sekte besar, maka mereka bisa mengikuti ujian selanjutnya,
dengan hadiah barang siapa yang bisa mengambil harta karun sepatu Jifeng atau permata Jifeng dari Sekte Yuling, yang ada di atas sana, maka secara otomatis dialah menjadi peringkat pertama di ujian kali ini, yang dimana permata tersebut memiliki kemampuan untuk melindungi si pemakainya nanti. 本届先考分为先门录取者，即可录入报考宗门。哇塞！便是本届先考榜人之榜，疾风靴。疾风靴，据说那是 Saat semua peserta berjalan memasuki tempat ujian, Zhongshan dihadang oleh Zhongyu. Dirasa Zhongshan yang tak layak ikut ujian menggunakan sepatu kotornya itu, dia pun disiksa oleh timnya Zhongyu, dan disuruh melepaskan sepatu kotornya itu agar Zhongyu mau melepaskannya. Sang wasit yang mengumumkan bahwa ujian masuk akan segera dimulai. Semua peserta harus segera memasuki aula ujian, karena jika mereka telat maka mereka akan didiskualifikasi. Mau tidak mau Zhongshan pun memohon belas kasih kepada Zhongyu agar dia mau melepaskannya. 二公子啊，还别看好像过不去，居然让重三通，你们凭什么拦我？早与公子放过，放过我这贱乞丐！ Di tengah aula ujian telah disiapkan boneka pembangkit segel abadi, yang dimana para peserta harus mengambil boneka tersebut, dan meneteskan darahnya ke boneka itu. Barang siapa yang bisa ikut bergabung di salah satu 4 sekte tadi, dan berhasil mengaktifkan segel abadi masing-masing, maka mereka akan dinyatakan lolos dan menuju ke babak berikutnya. 无需领者自身血液低于草原。要和本公子作对！Saat para ketua sekte mengamati jalannya ujian peri dari atas sambil minum teh, film pun bersambung.